Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Pak Oma, kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI Delima dengan saya Pendeta Hadi Cahyono. Hari ini Selasa 2 April 2024. Di bulan ini saya akan membawakan seri tentang Yesus yang menampakkan diri. Yang pertama saya mengajak kita merenungkan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang didasarkan dari Injil Markus pasal 16 ayat 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kembali bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyapa dan mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Karena kemarin hari Minggu 31 Maret kita kembali merayakan hari kebangkitan kemenangan Kristus atas kuasa maut. Kita merayakannya melalui peristiwa Paskah. Dalam Injil Markus kita melihat ada beberapa wanita yang sebenarnya pertama kali melihat kubur kosong. Injil Markus pasal 16 menuliskan ada 3 wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Tapi di perikop selanjutnya ayat 9 ini Markus maksud saya menegaskan kembali bahwa wanita yang bernama Maria Magdalena itu adalah sosok yang spesial atau khusus, memiliki kedekatan dengan Yesus dalam arti mereka mempunyai pengalaman yang istimewa. Markus menuliskan di ayat yang ke-B, bagian B pasal 16 ayat 9b tadi, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan tentunya kalau kita meyakini bahwa berita ataupun informasi yang dicatat dalam kitab Injil khususnya dalam Injil Markus ini, bahwa setiap kejadian itu memiliki kaitan, memiliki rangkaian yang penting. Kalau kita perhatikan di sini perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena terjadi yang pertama kali ketika Yesus mengusir setan yang ada di dalam dirinya, dan sejak saat itu dia menjadi percaya dan mengikut Yesus. Selain peristiwa itu, yang tercatat dalam Injil adalah di dalam Markus pasal 15, di mana Maria Magdalena menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri ketika Yesus dibawa ke pengadilan agama, diserahkan ke Pontius Pilatus untuk disesah dan akhirnya divonis untuk mati disalib. Dan dengan mata kepala sendiri Maria Magdalena menyaksikan Yesus mati di kayu salib. Ibu bapak saudara sekalian, adik-adik, menarik sekali di sini bahwa para wanita yang mendapat kesempatan melihat kubur kosong bahkan menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepadanya, dituliskan adalah kepada Maria Magdalena. Dan sejak itulah Maria Magdalena diperintahkan untuk memberikan pada para murid yang lain. Ibu saudara kalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang yang sebenarnya bukan biasa saja. Dari namanya dia berasal dari Magdala, dan dia membawa peran penting ketika dia berjumpa atau bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maria Magdalena menjadi salah satu dalam tanda kutip rasul perempuan yang penting, saksi Kristus maksud saya yang utama, yang pertama untuk memberitakan kepada para murid. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari seorang Maria Magdalena ini? Saya ajak kita untuk mengingat kembali perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan.
tentu ada banyak kejadian yang kita alami dalam hidup kita yang membuat kita merasakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun bukan tidak mungkin dalam perjalanan kehidupan selanjutnya ketika kita mengikuti Yesus, ada hal-hal yang membuat kita melihat seolah-olah Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak memberikan pertolongan, Tuhan tidak memberikan tuntunan. Namun akan tiba saatnya Tuhan sendiri hadir untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi rencana dan janjinya dalam hidup kita. Biarlah kita belajar menjadi Maria yang tetap taat, tetap percaya dan setia memberi yang terbaik hingga akhirnya dia tercatat menjadi salah satu wanita pertama yang menyaksikan kubur kosong dan memberitakan Yesus yang bangkit itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin kasih Tuhan, mari kita pun juga belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Di dengan segala keberadaan kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengenal dan mengetahui kembali bagi yang sudah tahu tentang siapa itu Maria Magdalena, sosok yang sangat penting dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Tuhan, kami rindu juga belajar menjadi Maria Magdalena yang sudah mengalami merasakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, terus tetap percaya dan setia kepada Tuhan meskipun kadang-kadang kami melihat mengalami Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak peduli, tetapi akan ada saatnya Tuhan akan menunjukkan kuasanya sesuai waktunya, bahkan kami diperintahkan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dan heran. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam segala situasi pergumulan yang ada, kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi, menyertai dan memberkati, secara khusus untuk para lansia, orang tua yang dalam segala keberadaan keterbatasan mereka, untuk Oma Eni Cahya, untuk Bapak Effendi, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, untuk Oma Sumihar, Oma Christine, Oma Theo, Oma Sylvia Intan, dan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu nama. Tuhan, kami mendoakan Tuhan kasih karunia-Mu terus melingkupi, iman percaya mereka teguh dan tetap setia berharap kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 1 April, Bapak Ari Sugiyarta Sayan, dan biarlah Tuhan terus menambahkan kasih setia berkat Tuhan membuat mereka juga tetap teguh dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi dan menyertai, agar kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang heran untuk kemuliaan Tuhan. Kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.